Ini CS sama Ustadz Abdul Somad. Bisa diceritain nggak kenangan entah sebelum kita mengenali dirimu nih? Nah ini seru nih. Kalau ya butuh buku lah kita bilang. Nah, tapi sekali bicara lucu. Oh gitu dia. Ya lucu. Iya. Setiap hari baca buku aja. Bang, jangan lupa makan telur ayam banyak-banyak. Saya bilang biar gemuk. Saya bilang kan gitu. Terus beliau bilang, jangankan makan telur ayam, mengeram saya pun susah ini kan. Mau PO ya? Standby oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat pemirsa Opsi TV dan Benteng Hati Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bertemu dengan sahabat lama saya yang alhamdulillah banyak memberikan arti dalam hidup saya. Orang ini, agak bingung juga saya gimana untuk menjelaskannya. Untuk lebih dekatnya dan lebih mengenal beliau, saya akan berbagi pengalaman saya dengan beliau. Langsung saja kita ketemu dengan saudara saya, guru saya. Assalamualaikum Bang Ridho. Wassalamualaikum. Allahu Akbar, subhanallah. Saya sendiri ketemu Bang Ridho. Udah lama dijaga juga. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanallah. Bang Ridho. Saya disclaimer dulu nih sedikit, teman-teman pemirsa Opsi TV dan teman-teman Benteng Hati. Saudara kita ini perjalanan untuk mendapatkan Allah atau Tuhan yang esa itu perjalanan sangat panjang. Beliau sudah pernah cerita ke saya, dia sampai mempelajari tentang ilmu Buddha dengan Tauratnya, dengan apa Injil, Kristen dengan Injilnya, dan dia mendapatkan, akhirnya memutuskan Islam Al-Quran adalah sebagai yang terbaik untuk beliau. Seperti itu Bang Ridho ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, kita langsung tanya-tanya aja sama Bang Ridho. Pokoknya perjalanan spiritualnya sangat keren lah. Sampai dulu beliau pernah cerita sama saya sampai tinggal di di kebun gitu ya, Ustadz ya? Ya. Sampai tinggal di kebun sendirian, dan dia tetap belajar semua buku-buku, kitab-kitab orangnya itu, dan alhamdulillah ngelotok banget dan banyak berjasa buat saya. Alhamdulillah saya bisa mendekatkan diri sama Allah, dan saya juga pernah jauh dari Allah. Akhirnya berkat beliau lah saya bisa kembali mendekatkan diri lagi dengan Sang Pencipta, Sang Khalik. Bang Ridho, mungkin segitu aja. Sekelumit dulu nih kita kasih tahu nih teman-teman pemirsa Opsi TV. Oke, Bang Ridho, apa kabar nih Bang Ridho? Baik. Baik ya. Bang Ridho, ini kan alhamdulillah Bang Ridho lagi ada di Jakarta nih. Ya. Bang Ridho tinggalnya di Medan. Ya. Kalau nama aslinya siapa nih Bang Ridho? Mahmud Ridho Nasution. Mahmud Ridho Nasution. Ridho Nasution. Wah, subhanallah. Asli Medan? Asli Medan. Kalau saya udah tahu, saya benar-benar nggak tahu. Gini, kalau di entertain gini kan, kayak zaman dulu saja. Kayak gini. Oke. Bang Ridho asli Medan, dan Bang Ridho bisa nggak ceritain sedikit ke pemirsa Opsi TV tentang perjalanan spiritual Bang Ridho yang pernah dulu saya dengar. Jadi kita berbagi cerita dengan teman sahabat-sahabat Opsi TV. Assalamualaikum warahmatullahi. Salamun qala min rabbir rahim. Salamun alaikum bima sabartum.
Salamun ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi mengenai kitab, sebelum dijadikannya dunia ini, kitab itu sudah dibuat sama Allah. Namanya kitab Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum dijadikannya. Jadi itulah yang samar. Yang harus dia diketahui adalah 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi pertama kali tulisannya Zabur itu Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya pertama kali. Taurat Bismillahirrahmanirrahim. Injil Bismillah. Baru Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi ada yang pertama kali dunia ini diciptakan kan hewan. Binatang kan gitu kan. Ya. Itu samar juga. Tapi doa untuk menyembelih hewan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu pertama tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, hanya Allah yang tahu. Jadi ada juga kitab yang terselubung yang tertera di dalam Al-Quran. Ada 17. Pertama Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ain Shad, Hamim Ain Sin Qaf, Toha, Tosin, itu kepunyaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tosin Mim, Hamim Ain Sin Qaf, Nun, Shad, nama Yasin dan Ar-Rahman. Begitulah pengetahuan saya yang saya pelajari. Itu yang enggak ada artinya. Yang samar, yang enggak ada artinya. Iya. Tapi dia memang ada, kan gitu. Di penjelasannya di Al-Quran. Siap. Jadi berita acaranya itu sesuai dengan surah. 114 surah. Jadi jika dipahami, digital 114 itu adalah tulisannya lillahi. Ya. Lillahi. Kalau dibalik lillahi. Ha, 4 itu ha. 1 itu alif. Lam lillahi dia. Begitulah. Jadi 30 juz, 30 unsur. Satu dari kaki pergelangan, dari sini 10, ini terbagi 3 lah. Itulah judulnya, kenalilah dirimu, baru kau mengenal Allah. Gitulah. Cakep nih. Nah, jadi pembahasan kita hari ini bagaimana kita harus bisa mengenalkan diri kita dulu gitu ya, Bang Ridho. Ini pelajaran yang dulu pernah juga saya dapat dari Bang Ridho. Ustadz Ridho. Ustadz biasa aja lah. Ustadz. Dulu kita manggilnya biasanya abang-abang aja. Cuman kalau udah dandan kayak begini gimana dong? Lebih bahaya kalau kita nggak panggil Ustadz. Dan saya disclaim lagi, Bang Ridho ini, Ustadz Ridho ini dulunya satu kecilnya ini barengan sama Ustadz Abdul Somad. Ini CS sama Ustadz Abdul Somad. Bisa diceritain nggak kenangan entah sebelum kita mengenali dirimu nih? Nah ini seru nih. Perjalanan dengan Ustadz Abdul Somad. Abang Leting. Abang Leting. Satu sekolah atau gimana? Satu sekolah. Jadi beliau itu dulu tinggal di tempat Bapak Hasim, kepala LLD Sumatera Utara. LLD itu LAJR. DLAJR. Sekarang di LAJR.
Jadi satu rumah sama ada namanya Mahyudin Ardiran Putih. Jadi beliau itu Abang Da itu memang ya kutu buku lah kita bilang. Tapi sekali bicara lucu. Gitu dia. Ya lucu. Iya. Setiap hari baca buku aja, tak ada hari tanpa membaca. Dari dulunya memang dari seperti dulu. itu. Iya. Seperti itu. Jadi ketika dia mau terkenal nih, ya kan, saya WA dia, ya kan, Bang, jangan lupa makan telur ayam banyak-banyak. Saya bilang biar gemuk, saya bilang kan gitu. Terus beliau bilang jangankan makan telur ayam, mengeram saya pun susah ini kan. Bercandanya kayak Bercandanya begitulah. Dulu kan mau terkenal tuh kan masih handphonenya kan dikasih tahu tuh, pabrikan gitu. Jadi saya WA dia, sempat juga saya undang dia, saya buatkan grup, ya kan. Tapi sekarang karena ada protokol, ya sekarang hilanglah berita acara yang handphone tadi itu. Gitulah. Oke. Mudah-mudahan nih buat yang dekat sama Ustadz Abdul Somad di Unifa dulu, di Unifa nama sekolahnya Unifa. Nama sekolahnya. Sanawiyah Mualimin Unifa. Jadi dia sekelas sama adik ipar saya. Jadi adik ipar saya itu hafiz Quran. Gitu. Di Medan. Di Unifa juga, di Medan ya, di Medan. Namanya Mar'i Muhammad. Gitu. Begitulah perjalanan tadi kan gitu. Iya. Ya kita ini kan semua ini kan sudah tertulis ya pula. Ya kan? Betul. Jadi apapun kita rasakan pasti akan ada sekilas info kitab Lauh Mahfuz. Iya betul. Apakah itulah namanya desapu. Mungkin suatu hari ini macam pernah terjadi nih. Nah, ya kan? Itu kayak gimana itu? Itulah namanya pernah sekilas info kitab Lauh Mahfuz. Bahwasanya kita udah pernah hidup. Gitu. Dan kita percaya itu boleh? Percayalah, harus percaya. Karena kitab Lauh Mahfuz itu udah tercipta 50.000 tahun sebelum dijadikan dunia. Jadi semuanya ini apa? Hanya cerita Allah. Jadi kayak saya pernah ke dalam satu tempat nih, Ustadz. Saya dalam ke satu tempat, tiba-tiba saya kok kayaknya gue pernah dia di sini. Itulah dia. Kalau orang yang mengerti ya, itulah namanya sekilas info kitab Lauh Mahfuz. Dan apa yang harus kita lakukan? Ada baca-bacaan yang harus kita lapaskan nggak bila kita dalam keadaan seperti itu? Apa itu? Berdoa lah. Berdoanya seperti apa, Bang? Ya, supaya dapatkan kebaikan dunia tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu aja yang kita baca. Jadi bila mana kita buat teman-teman ini edukasi. Al-Fatihah kan Lauh Mahfuz itu. Khususan ila hadratin kitabullah Lauh Mahfuz. Syai'illahi Al-Fatihah. Nah itu masih saya pakai. Jadi di dalam lembaran kitab Lauh Mahfuz itu ada dua lembaran. Lembaran keceriaan dan lembaran kesedihan. Begitu. Apakah kita mampu tetap ceria pada saat kita di lembaran kesedihan? Harus. Karena orang beriman itu tidak ada yang bersedih. Orang beriman itu harus selalu bahagia. Walaupun dalam kesedihan seperti apapun. Walaupun tersenyum. Walaupun utang-utang teman-teman ini banyak, dikejar-kejar, harus bayar, harus banyak masalah yang ini, yang itu, yang ini itu. Betul. Tadi Ustadz bilang, jangan panggil Ustadz lah. Abang udah bilang, ini adalah kita itu Islam itu yang beriman itu harus tetap bahagia. Walaupun dalam keadaan apapun. Nah, itu. Jadi Al-Fatihah kan ruh kita. Nah, ini ilmu nih. Kolbi kita. Ini ilmu cakep banget ini. Dan ini saya pakai, Ustadz. Jadi dikaji, diamalkan. Iya. Banyak orang yang mengkaji. Itu. Sekarang amalannya apa? Gitu. Iya. Kayak ingat nggak dulu tuh? Jadi saya kan jadi agak-agak gila itu terbuka semua. Terbuka semua ilmu kita ini ya kan. Tapi nggak ada masalah. Ya pokoknya itulah. Pokoknya memang saya juga pernah sama Abang Da Ustadz kita ini dikasih tahu bahwa, dan saya sangat percaya dengan adanya malaikat di sebelah kanan kiri dan sebelah
kanan dan kiri kita, betul ya? Kadang-kadang kita sombong, Nah, itu dia. lupa diri, tidak mengetahui. Kan udah pasti dia. Disahkan ada malaikat yang 10 malaikat yang harus wajib diimani kan, kanan dan kiri, raqib dan atid. Kenapa lah kita nggak bersalam? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ya malaikat raqib. Assalamualaikum warahmatullahi ya malaikat raqib. Salamun qalamun rabbir rahim. Itu salam penghuni dari Allah untuk penghuni surga. Ini ilmu banget lu. Dalilnya di 3658. Oh, ada dalilnya. Surah Yasin ayat 58. Oh, Surah Yasin ayat 58. Ya, 3658. 3658. Iya. Ada, buka aja. Kalau nggak percaya, komentar di sini. Nih oten-oten juga nih. Belajar di sini nih kalau mau belajar Islam yang pasti. Ini. Nah, oke. Ustadz, jadi sewaktu kita, kalau saya logikanya saya kan selalu yang berpikir dengan logika ya. Sampai dulu saya juga pernah disuruh, yang saya ingat banget dalam hidup saya, karena Ustadz Ridho ini adalah yang membimbing saya untuk melakukan pengampunan dosa lah. Maksudnya minta ampun sama orang tua, minta maaf sama orang tua subuh-subuh waktu itu ya. Saya harus basuh telapak kaki ibu saya mohon maaf di situ, saya menangis di depan ibu, saya minta maaf, dan alhamdulillah whatever it is setelah itu terjadi subhanallah, masya Allah, ya salam, terbuka semua pintu-pintu yang katanya rezeki dari sebelah sono, dari sebelah sono, dari sebelah sono. Jika kita melakukan itu, nah itu saya juga, itu kan sebenarnya sepele ya. Tapi kalau kita nggak ada rasa dan memang nggak ada orang yang mendorong dan menggiring kita ke arah situ, itu sulit. Ya betul. Alhamdulillahnya ada Ustadz Ridho dan didampingi saya waktu itu kan, subuh-subuh saya didampingi langsung, dan itu keren banget. Di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Yang disaksikan oleh Allah dan malaikat. Oke. Tapi di Al-Fatihahkan dulu. Di Al-Fatihahkan dulu. Kepada ruh yang ada di langit, ruh yang ada di bumi, dan ruh yang ada di antara langit dan bumi, dan ruh yang ada di bawah tanah. Sandinya 2006, surah Toha ayat 6. Nah itu dia ya kan. Nah syarah, ini surah Toha syarah. Khususan ila ruhi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qalamun rabbir rahim. Al-Fatihah. Jadi mereka hadir. Barulah khususan ila hadratin, ya pada penghulu lah, ya kan, kepada pintu ilmu itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baru pada yang pemegang kunci selawat ruh, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu yang pemegang kunci ruh itu. Ya. Wah ini udah dalam banget ini, udah jangan terlalu panjang ke situ-situ dulu, pada stres ini dengan kita, ya kan? Tapi nggak apa-apa, nanti kalau memang oke, nanti kita bisa bikin pengkajian yang kita bisa bikin nanti. Jadi di dalam jasad ini, nah ini yang kita benahi ya, kenalilah dirimu baru kau mengenal Allah. Apa yang ada di dalam sini? Ada ruh, ada kolbi, ada jasad, ada malaikat, dan ada setan. Setan, iya pasti. Kan mereka diizinkan sama Allah, diberikan izin untuk menggoda. Berarti kan mereka ada. Bagaimana kita ngebloknya? Jadi setan itu bukannya di luar kita, yang di dalam kita pun ada. Ada. Jadi diblok dia. Jadi kalau ada orang kemasukan setan itu bener itu berarti. Padahal bukan kemasukan, emang udah ada setan di dalam diri lu gitu ya. Udah ada. Cuman bagaimana itu setan bisa menjadi seperti apa gitu kan? Betul. Jadi diblok lah dia, didoakan ruh tadi, kolbi dan jasad tadi di Al-Fatihahkan. Ruh dikasih ayat kursi, kolbi dikasih Al-Ikhlas, jasad tadi dikasih surah Al-Falaq sama An-Nas. Kan ngebloknya kan itu. Al-Falaq sama An-Nas ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Subhanallah, luar biasa. Kita balik lagi untuk pengendalian pengenalan diri.
Nah, pengenalan diri itu yang tadi saya ini itu adalah dengan malaikat yang ada di kanan dan di kiri. Nah, ini sangat logika masuk ke saya. Kenapa? Karena kalau kita memang meyakini ada malaikat pencatat di kiri kanan, alangkah jolimnya kita tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Benar nggak, Ustaz? Iya, betul sekali. Bahaya, Sob. Dicatat kita baru mau melakukan aja. Jadi, betul nggak sih? Betul. Kita Jadi baru mau selain melakukan. mencatat, ada kamera. Kamera Allah tuh ada. Kayak gini. Iya. Lebih dari. Ini mah kamera kita kamera. Iya. Ini mahal banget, tapi masih lebih. Ada lagi. Apa dia? Kameranya. Apa? Kameranya mata. Jadi kita ini shooting sebenarnya hidup di dunia. Kayak kita lagi begini. Iya benar. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan di yaumil mahsyar nanti. Allahu Akbar. Karena 2 alam lagi yang harus kita lalui. Pertama alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam kubur, keempat alam pada mahsyar. Oh, yang terakhir. Nah, apakah golongan kanan atau golongan kiri kita? Makanya kita shooting sebagai saksinya ya malaikat. Jadi Allah itu nggak bisa ditipu. Jadi apapun yang kita lakukan pada saat masa lalu ataupun sampai dengan sekarang, dari lahir sampai dengan sekarang, itu ada videonya. Di shooting sama mata ini. Mau apa kita? Iya. Subhanallah, maha suci Allah ya Allah. Makanya secara logika tidak bisa ditandingi digital Allah itu. Iya. Berarti dia punya berapa tera gitu ya? Tak terhingga. Allah Akbar, subhanallah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita itu nanti semuanya terlihat jelas di sana. Kita tonton. Allah Akbar. Makanya mulut dan tidak bisa bicara, kaki tidak bisa bicara, ya kita lihatlah hasil shooting kita dari misalnya 50 tahun ya paling 50 detik. Iya. Nah, barulah masuk golongan kanan atau golongan kiri. Tanpa hisap atau pakai hisap. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah. Dan hebatnya Ustadz, hebatnya kamera Allah ini, kita kalau ngelihat, kan kalau kamera kan ada fokus-fokusnya gitu kan. Kalau ini nggak pakai fokus, langsung fokus loh. Jadi suaranya mana? Hati. Iya. Jadi apapun di hati kita itu, Allah Maha tahu. Terdengar. Segelintir saja kita melihat nggak baik. Ya Allah alam bisawab. Bukannya clip on gini suaranya ya? Bukan. Hati kita. Oh ini kan bisa kita disetting, matiin, bisa disetting, suaranya bisa kita cek lagi. Bisa. Kalau itu dasarnya frekuensi Allah itu tak terhingga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Ini kalau kita ngobrol sama Bang Ridho itu memang Ustadz ini, aduh ya Allah, keren banget. Sob. Tidak ada Ustadz, saya ini hanya orang biasa saja. Tapi perjalanan spiritual ente ini keren banget, Sob. Enggak lah. Bisa diceritain nggak sih? Atas izin Allah semua. Waktu mengenal kitab-kitab Allah itu seperti apa sih? Pencariannya sampai akhirnya melapaskan Al-Fatihah itu adalah yang saya mencari. Kuncinya di sana. Dari Ustadz Ahmad, saya mencari ada apa di sana. Saya dikasih tahunya kitab itu apa Ustadz. Saya mencari kepada Abah Nasir. Abah Nasir itu yang nggak usah saya bilang ya. Yang penting dia lebih mengetahui. Salah satu gurunya lah. Salah satu guru saya dan itu di Bogor. Gunung Putri gitu. Gunung Putri. Di sana. Jadi ya hidup ini saya mengembara. Kalimantan ada apa? Saya pelajari. Kan baru. Saya ambil yang baik. Terus sampai membaca kitab-kitab orang lain itu gimana? Sampai mempelajari itu? Saya pelajari atas izin Allah. Ya nggak mungkin lah saya buka di sini itu kan rahasia. Iya. Nah
maksudnya untuk mempelajari kitab-kitab lain itu untuk apa tadinya itu? Untuk pengetahuan. Jadi judulnya 4 in 1. Oh, 4 in 1. 4 untuk 1. 4 untuk 1 sebenarnya. Okay. Yang benar-benar beriman itu adalah 4 in 1. Ketika dia mengetahui 4 judul kitab itu, Weda, Tripitaka, Injil, Al-Quran, baru dia mengerti sebenarnya apa yang harus dilakukan. Okay. Bukan Al-Quran saja, tapi intinya semua ada di Al-Quran. Penjabarannya semuanya tertulis, ada sanksi, ada ini. Kalau kitab-kitab sebelumnya nggak ada sanksi. Gitu. Oke. Bukannya kalau Injil ini dia memang ditulis oleh pendeta-pendeta, bukannya kalau saya hanya makanya saya mengalfatihkan. Khususan ila hadratin kitabullah Zabur. Mohon saya agar mendapatkan ilmu dari kitab Zabur. Ya Allah, gitu. Oke. Saya lillahi al-Fatihah. Saya mau al-Fatihah. Khususan ila hadratin kitabullah Injil. Saya lillahi al-Fatihah. Oh, berarti setelah di al-Fatihain itu akhirnya nanti berarti dari Injil ataupun Tripitaka ataupun Weda, dari buku itu masih ada kebenaran di dalam buku itu. Iya, betul. Semua kebenaran. Masih ada kebenaran. Saya nggak pernah mempelajari yang nggak benar, yang nggak baik. Saya mencari yang benar, yang haknya saja. Yang batil saya nggak mau pelajari. Oke. Gitu. Berarti bisa kita disclaim bahwa yang ada di Injil sekarang itu tidak semuanya benar, karena betul ya? Iya. Oke. Saya mencari inti-intinya saja. Semuanya berkaitan di antara, karena Al-Quran itu sebenarnya itu sandi. Iya. Jadi Al-Fatihah itu James Bond 007. Karena Al-Fatihah itu 001 jumlahnya kan 7, 07 gitu. 007 James Bond dia. Hebat kali. Ayat kursi itu sandinya 002 255. Oke. Gitu. Jadi semuanya sandi. Semuanya sandi ya? Semuanya sandi. Allah itu maha, Allah Akbar. Yang alimul hakim, yang maha mengetahui dan maha mendesak. Ya. Subhanallah. Oke. Ini kan sekarang kita kan banyak berkecimpung di dunia mualaf, dunia kristologi yang mempelajari Bible hanya sebagai tameng buat kita, karena mereka juga jadi di orang Kristen itu sendiri, mereka pemurtadannya dia mempelajari tentang Islamologi, seperti itu, Bang. Nah, kalau menurut Bang Ridho nih, tentang dua agama ini yang mempunyai misi, kan hanya dua agama ini kan yang mempunyai misi kan, misi untuk mengajak apa segala macam, kan hanya dua agama ini. Jadi agama itu sebenarnya masing-masing punya softnya. Oke. Masing-masing punya imamnya, masing-masing punya nabinya. Jadi nggak perlu disalahkan, nggak perlu mencari kesalahan. Gitu. Siap. Jadi Zabur itu siapa imamnya? Taurat, Musa, gitu. Jangan mencari kesalahan. Jangan mencari kesalahan. Yang batil itu tak akan pernah ada kalau kita meniadakan. Oke. Oke, tuh intinya kalau kita mau buka Bible atau kita mau membuka Taurat, Al-Fatihah kan, betul Injil. Ya? Injil ya, ya Injil, bukan Bible, Injil. Oh, jadi kalau Bible nggak ada menurut Ustaz ya. Ada itu. Bible itu nggak ada. Yang dipercayakan di Islam hanya 4, Injil, Taurat, Zabur sama Taurat, Injil, Al-Quran. Hanya itu. Jadi no Bible. Anda itu. It's okay. What the heaven and the cover. Subhanallah. Bang Ridho nih Ustadz. Jadi ini perjalanan, tadi kan udah nih perjalanan spiritualnya. Nah, bisa ada juga yang sangat nempel di otak saya. Ini kita mau berbagi nih buat teman-teman Opsi TV. Itu gimana caranya? Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu nih.
kadang-kadang ada yang lupa kalau orang membacakan Al-Fatihah itu kadang-kadang hanya untuk orang yang sudah meninggal, betul kan? Jadi summa arwahi khususon, kayak bapak saya misalnya, Bapak Haji Saimi bin Haji Main Al-Fatihah kayak gitu. Nah, tetapi saya dapat penjelasan dari Ustadz, itu alangkah baiknya ruh dan kolbi kita Al-Fatihah juga. itu Al-Fatihahkan. Jadi jangan kita ada energinya. Jadi summa arwahi khususon ruh dan kolbi Ahmad Syarifuddin bin Haji Saimi Al-Fatihah. Wah, itu kayak gitu. Betul. Nah, itu nempel di saya. Nah, kasih tahu Ustaz, seperti apa? Biar teman-teman nih bisa pada tahu nih Ustaz. Sebelum kita berbicara dengan Al-Fatihah. Oke, siap. Ada Al-Fatihah yang aktif, ada yang nggak aktif. Oke, gimana lagi tuh? Contohnya, surah itu kan nomor. Sekarang kita kembali kepada nomor handphone. Kalau kita nggak aktifkan, apa dia berfungsi? Enggak ada pulsanya. Kalau nggak kita daftar, nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya harus pakai KTP sama kakak. Okay. Bagaimana cara mengaktifkannya? Mana? Jadi sholat itu Al-Fatihah Al-Fatihahkan. Khususan ila hadratin, bacalah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Aktifnya enggak? Secara logika ya. Jadi kita daftarkan dia. Al-Fatihah kita Al-Fatihah Al-Fatihahkan. Al-Fatihah kita aja kita Al-Fatihahkan. Iya. Subhanallah. Baru kita kirim. Jadi jangan kita mau ngirim kuota ataupun pulsa. Sementara kita nggak ada pulsa, gimana? Sementara itu kartu belum terdaftar. Apa bisa? Nggak bisa. Ya udah. Oke. Simpel saja. Oke. Jadi ayat kursi di Al-Fatihahkan. Jadi aktif semuanya. Cara mengaktifkannya itu hanya dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu pengantar. Iya. Makanya Al-Fatihah itu benar-benar dari segala surat ya Ustaz. Kalau imam Al-Fatihah, makmumnya Al-Fatihah enggak? Amin. Bismillah. Kan Al-Fatihah. Judulnya Al-Fatihah Al-Fatihahkan. Gitu. Iya. Baru dia berfungsi. Baru dia energinya ada di dalam tubuh kita, di dalam kolbi kita. Iya. Siap. Subhanallah. Ini keren banget ini obrolan kita. Sebenarnya masih banyak lagi obrolan yang bakalan kita obrolin yang bisa kita bahas sama Ustadz Ridho Muhammad Ridho Nasution, gurunda kita yang berasal dari Medan, yang perjalanan spiritualnya sangat. Jadi ini pelajaran ini sebenarnya sudah lama kita mau berbagi buat teman-teman ya Ustaz. Ada bagiannya masing-masing. Saya juga nggak bisa tanpanya ada Ahmad Syarifuddin. Subhanallah. Dan Taufik Hidayatullah. Subhanallah. Semuanya itu ada masing-masing tugas. Ada masing-masing tugas ya. Dan ada peranan. Siap. Makanya hidup itu seperti sapu hijau. Kalau menyapu itu nggak mungkin sendiri, satu. Iya. Ya dibersihkan kira-kira. Iya, kagak nyampe. Iya kan. Mau bertanya boleh? Boleh. Kurang lebih kapan mau berbicara seperti ini? Udah lama. Tahun berapa? Boleh tahu? Ada sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Apa alasannya tidak nyampe? Belum izin Allah. Belum ada berita acara di Kitab Lauh Mahfuz karena semua udah tertulis. Hakikatnya seperti itu. Bang Ridho kalau manusiawinya Bang Ridho masih di Medan waktu itu. Ya. Masih di Medan. Saya pun kaget loh tadi tuh. Lagi di rumah ya. Kopi ngerokok tiba-tiba datang. Di sana gitu. Dadakan. Ya. Ya memang subhanallah ya. Saya ikut dia merasa ya senang juga sih, jadi diikutsertakan gitu dalam berkolaborasi seperti ini. Akhirnya terciptalah. Jadilah kita prajurit Allah. Masya Allah. Tujuannya apa? Jihad. Kita jihad harta, jiwa dan raga.
Itulah yang sebenarnya hak. Bagaimana kita hadir di Palestina, saya belum sampai. Oke, buat teman-teman pemirsa Opsi TV yang siap memberangkatkan Ustadz Ridho ke Palestina, bisa hubungi kami. Dia siap lillahi ta'ala. Saya boleh juga. Boleh ya. Namanya juga saat Siap Palestina. ya kita kan satu tim. Iya, berangkat. Ada 1, ada 2, Iya. ada 10. Ada lagi yang tak nampak. Kerajaan-kerajaan itu kan. Oke, kalau masalah kerajaan-kerajaan itu nanti dulu. Jangan kita bahas. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya. Di pembahasan selanjutnya. Berapa menit mau Bik? 34. Oke, sebentar lagi. 10 menit lagi. Oke, Ustadz. Nah, ini masih ada yang di hati saya ini masih ada pertanyaan yang kadang-kadang masih belum bisa saya cerna, Ustadz. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya, memang kita harus ikhlas. Kita harus ridho. Kayak nama Ustadz ya kan, ridho ya kan. Nah, cuma di mana kita kadang-kadang manusiawi kita tuh keluar, di mana kita dalam keadaan kesulitan ataupun dalam keadaan kadang-kadang kita ngedrop dan ngedown gitu loh. Bagaimana caranya? Kan gitu. Iya. Jadi langsung ke hati kita. Kita tidak akan pernah mampu untuk ikhlas. Illa bisni. Jadi ya kita kirim ke hati kita surah Al-Ikhlas. Oke. Khususan ila kolbi syanu bin syanu ataupun binti. Syai'ulillahi Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Sebanyak sesuai dengan jumlah surahnya 112. Nah, surah Al-Ikhlas itu di surah ke 112. Al-Ikhlas itu kan kul huwallahu ahad. Ya. Allahu samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 112 kali. Ya. Allahu Akbar. Dan itu pun surat itu memang benar-benar artinya itu memang benar-benar mengagungkan Tuhan kan, mengagungkan Allah kan. Ya itulah kunci energinya. Oke. Tidak akan bisa kita mendapatkan energi Allah kecuali kita menanamkan energi itu. Oke. Nah, ini yang jarang orang juga mungkin masih ya mungkin ada sebagian lah yang tahu, tapi ya mungkin ini bisa menjadi edukasi buat pemirsa Opsi TV dan Benteng Hati Channel ya kan. Jadi Al-Fatihahkan dulu Al-Ikhlas, baru kita baca Al-Ikhlas itu sampai 112 kali. Seperti itu ya? Ya. Oke, ini sudah terjawab. Tapi samar ya. Mudah-mudahan ada energi. Tapi di Al-Fatihahkan dulu Al-Ikhlasnya biar aktif gitu loh. Oh, tetap di Al-Fatihahkan. Oke, kalau saya paham, I understand, no problem. Iya. Karena inti semuanya dari keseluruhan itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Betul. Al-Fatihah itu keren banget memang. Dan oh iya, ada satu lagi. Sampai saya itu mengimani lah maksudnya. Dan saya menjalankan. Ingat gak bacaan ini saya? Ya kan? Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, itu keren banget lah. Itu sumpah itu keren banget. Dan itu banyak membantu saya, Ustadz. Iya. Kalau kita yakin, apalagi di Al-Fatihah kan bacaan dan itu memang di Al-Fatihah. Itu memang udah diaktifkan kan waktu itu kita. Itu udah kita aktifkan berapa kali. Malah kita aktifkan terus itu. Malah takut kadaluarsa kita aktifkan lagi. Nah, sama dengan ibarat nomor handphone itu. Kalau nggak kita isi, ya nggak aktif lah dia. Iya. Secara logika ya. Karena semuanya itu digital. 30 juz itu digital. Jadi sandinya Al-Quran itu 11404. 11404. Itu sandinya. Iya. Jumlah surah Al-Quran. Oh, jumlah itulah sandi. Jadi sandi dia. Ya. Jadi kalau ayat kursi apa sandinya. Ya. Jadi
kita mengenal Allah itu melalui dengan falak tadi gitu. Ya. Ada sandinya gitu. Dan ini loh, Bang Ang, dan pemirsa Opsi TV ya, buat Bang Ang doang, karena di sini ada Bang Ang. Jadi Ustadz Ridho ini dia memang ahli falak. Jadi kayak saya pernah ditulis nama saya di kertas, nama saya, nama istri zaman dulu, ya kan, mantan, udah mantan itu semuanya terbuka loh, sampai yang sudah terjadi, yang udah terjadi sama yang belum terjadi itu tercatat sama dia. Karena semua itu sudah tertulis, yang baik dan yang buruk. Makanya di dalam tanggal kelahiran kita, tanggal berapa kita lahir, nah, sesuai dengan Al-Quran, berapa Masehi, berapa Hijriah, itulah dia berita acara kita. Ada kanan, ada kiri. Jadi ada dunia dari Hijriah ya, bukan Masehi. Masehi juga. Masehi juga. Masehi itu dunia, akhirat. Hijriah itu akhirat. Saya kalau di Masehi, di Hijriah itu Jumat. Jadi 30 hari itu 30 juz lambangnya. Jadi satu hari itu berbicara tentang satu juz. Oke. Gitu. Jadi semua ini satu detik itu ada ceritanya gitu. Ada ceritanya. Satu detik jam itu. Jadi jam itu berkaitan semuanya. Ketemunya di 12:21. Iya, betul. 12? Di 21:12. 21-12. Ya, contohnya 12. Ya kan? Ketika kita menambahi 1 tambah 2, terjadilah 3. Betul. 3 itu samarnya apa? 15. 1 tambah 5, jadilah 6. 1 tambah 6 itu berapa? 18, 18. 1 tambah 8 itu jadi 21, naik lagi dia. 21 itu ya udah 21, 12. Punya Allah 21, punya baginda Rasulullah 12. Pusing lah. Udah, jangan subhanallah. Nanti kalau nanya Ibu Palak, jangan live. Janganlah. Jangan di sini. Nanti. Mau bertanya dulu. Pokoknya nanti kita akan pemirsa Opsi TV, mudah-mudahan Allah meridhoi, kita akan sering-sering lah, kita akan ngobrol dan kita akan bikin program sama Bang Ridho. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya semuanya, dan teman-teman juga bisa, apa yang tontonan yang kita buat ini, program yang kita buat ini, mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan buat teman-teman dan juga buat edukasi buat teman-teman, agar menambah, buat yang udah pada pinter, menambah lagi pengetahuan kita. Karena jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul nggak, Ustaz? Nah, inilah yang ngajarin saya. Jadi biarlah saya menjadi orang bodoh, terus menjadi orang bodoh, karena orang bodoh itu, saya orang bodoh yang mau belajar. Karena saya takut kalau saya pinter, saya akan malas jadi belajar. Seperti itu. Keren sekali. Oke. Baiklah, pemirsa Opsi TV, semuanya, Bintang Hati Channel, kita juga mau pamit mundur karena pembicaraannya sudah lumayan banyak, dan nanti kita akan bahas lagi yang lainnya di lain waktu. Bila mana dalam ucapan kita memang berdua itu ada kebenaran, itu kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kesalahan, ya itu memang dari kita lah, berdua yang sebagai al-fakir di sini. Seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sandinya 10-10. Surah Yunus ayat 10. Subhanallah, tambah.